today's IPA terpadu. Okay, so ini ya, new semester come, yaitu final term, dan hari ini kita mulai the first session of IPA terpadu. Tetap semangat, dan good news-nya nggak ada hitung-hitungan lagi ya untuk final term ini. Jadi ya, you just need to remember the things that I explained, just that. Okay. So before we start today's topic, let's pray together. Coba Miss mau dengar suaranya Gideon. Ayo nih, yang pemenang dodgeball ini. Salah satunya ya. Siapa aja kemarin yang main dodgeball ini? Abel, Timothy, Raihan, Gideon juga kan? Yang lain? Gilbert Fabio ya, Gilbert Fabio. Tapi Gilbert nggak ada di sini, belum. Ya kan? Nggak datang juga kan? Oke, silakan Gideon. Lead praying. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study and learn. Please bless us to understand and understand the lesson. Thank you, God. Amen. Oke, thank you so much, Gideon. Oke ya. Tapi dodgeball-nya lebih seru kalau bolanya satu ya, Kak? Kalau bolanya satu kelihatan memang siapa yang lagi megang bola. Dan kelihatan yang dilempar siapa. Bener nggak? Gak seru ya? Jadi acak gitu ya. Tapi ya congratulations lah ya for integrity class for achieving first winner ya. Itu pialanya bergilir ya. Nanti nggak tahu tahun depan siapa yang tahun depan atau next semester deh yang bakal ini ya. Ya new semester. Dodgeball, maybe there will be again dodgeball. Oke, tadi yang memimpin doa Gideon. And then let me check attendance list from kelas dulu ya. Ada Tengku di sini, Tengku Nazma, and then Sazia, and then Andre, Abel, Michelle, Karan, and then Anugrah. Itu adalah Stephanie and Ben. On Zoom, we have Timothy, and then Gideon. We have Jesse. Change your name, please. Your name is Jesse or JJ? JJ is your nickname, right? How to say? Not nickname, tapi kayak panggilan gaul, kan? Okay. And then Kevin. And Sheva, Jonathan, Gilbert Tampu Bolon, Azarel, Gracia. Tadi Miss dengar suara ini ya, sirine terus. What happened ya? Itu dari tadi kayak nggak dengar suara itu. Itu Miss nggak tahu tuh, ambulan atau kebakaran. Ya, apakah kepolisian? Oke, ada yang belum Miss checklist? Rehan ya? Oh iya betul. Thank you, Abel. Ada lagi? Ada ya. Oke, oke. Oke, 19 students totally. By the way, this Saturday yang ikut Olimpiade IPA, ya please get ready ya. Terus yang lainnya yang lainnya bisa support teman-temannya, doain juga ya. Semoga they can get the best lah ya. Sabtu dan jangan lupa untuk Timothy, Azarel, dan Raihan yang dari kelas 7 yang mana mengikuti Olimpiade IPA. Hari Jumat besok itu ada ini ya, kita ada masih les, tapi sebentar, kemudian kalian jam 4-nya itu ada simulasi kan? Simulasi untuk bagaimana melakukan tes ujian Olimpiadenya atau lomba Olimpiadenya. Oke. Nah, I don't know why since 2 hours ago I have been listening to this kind of sound. Oke ya. Kayaknya tuh kalau nggak mobil kebakaran, ambulan ya? Banyak kali ya? Oke, you get goosebumps. Oke.
Oke, tadi sudah dipimpin doa, sudah kelas dojo, and then saya umumkan juga tentang Olimpiade. Oke, sekarang kita masuk ke topik pencemaran lingkungan. Please take out your book, prepare your book. Ya. Itu ada di chapter 8, jadi bisa dibuka. Di halaman 287. 287. Oke. Nah, kita mulai dari mind map atau peta konsep. Ya, oke. Peta konsep. Jadi nanti inilah kira-kira topik yang akan kita pelajari untuk beberapa pertemuan berikutnya. Oke ya. Jadi nanti kita akan belajar ini yang sudah Miss lingkari ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. The next meeting we will talk about this. Kemudian nanti selanjutnya kita akan bahas pencemaran air, apa itu pencemaran tanah, udara, dan ada juga pencemaran suara ya, seperti itu. Pencemaran. Aduh. Pencemaran suara gimana? Nah, oke. Nanti let's discuss it together ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang penebangan hutan secara liar atau selalu itu kita dengar kalau di berita itu namanya eksploitasi. Intinya kalau secara berlebihan, secara liar itu bisa dimanfaatkan secara tidak terarah, ya tanpa aturan yang jelas, itu namanya eksploitasi. Pernah dengar eksploitasi anak, pernah kan? Berarti anak itu dimanfaatkan untuk hal yang tidak semestinya. Eksploitasi perempuan, eksploitasi hutan juga ya. Hari ini kalian dengar, itu ya. Nah, jadi kita masuk ke first thing that you need to know adalah pengertian hutan. Ya, sudah pernah ke hutan? Sudah ada yang pernah ke hutan ya. Biasanya kalau karakteristik hutan itu ya ada pepohonan. Kalau bicara pepohonan, ini kalau bahasa Indonesia berarti kan dia banyak jenis ya pepohonan karena dia ada imbuhan. Ya, jadi di sini menyatakan banyak jenisnya. Nah, kemudian nggak mungkin kecil. Kalau kecil-kecil biasanya nanti disebut tanaman-tanaman kecil atau tumbuhan kecil, nanti jadinya seperti ini ya, rawa atau mungkin apa kalau kita bilang ladang rumput, mungkin ya disebutnya seperti itu. Nah, jadi kaya akan jenis tumbuhan dan satwa. What is satwa? Binatang, hewan. Ya, oke. Nah, jadi itulah hutan. Oke. Gambaran seperti apa hutan, itu nanti setiap negara punya ciri khas sendiri juga terkait hutannya ya. Indonesia ada ciri khasnya seperti itu, oke? Nah, di dalam hutan pasti ada komponen abiotik. What is abiotic components? What is that? Gimana? Kurang dengar. Yang apa? Anugerah? Yang dapat terbarukan? No, not that. Abiotik bukan itu. Apa pengertian? Memang itu ada kaitannya. Benar, dia nggak akan habis. Seperti itu. Yang apa tadi artinya? Siapa tadi yang jawab? Bukan makhluk hidup. Yes, betul. Itu juga. Yang bukan makhluk hidup. Yang dijawab Anugrah, Miss nggak bisa bilang salah. Karena betul. Udara itu ya terus terbarukan kan? Tanah juga seperti itu. Tapi dia tidak akan habis. Tapi what I mean adalah komponen abiotik kalau diversuskan dengan biotik berarti artinya yang bukan makhluk hidup. Jadi bisa dilihat di sini udara, tanah, air. Gitu ya. Nah, nanti untuk apa udara, tanah, air? Dan biasanya untuk kepentingan organisme yang ada di hutan ataupun di luar hutan. Nah, apa fungsi hutan? Please pay attention to this. Oke, ya ini Miss buat number 7 ya. Ini baru Miss tambahkan tadi, jadi please diperhatikan ya tentang fungsi hutan, dan juga kalian bisa temukan ini di buku kalian di halaman 289. Silahkan digaris bawahi yang terkait fungsi hutan. Coba dicek bukunya 289. Di paragraf pertama, itu bisa digarisi. Ada 7 function of forest. Apa bedanya forest and jungle? Ada yang pernah belajar? Ya, forest juga hutan. Kalau kayak gini kalian sebutnya apa kalau ditanya in English? Kenapa nggak jungle?
Itulah ya, maybe you know better than me ya. Kalau forest itu lebih, oh ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ada 8 fungsi ya. Oke. Jadi Miss pernah dengar itu belajar dari guru Miss, forest itu lebih yang ke arah hutan lindung, hutan yang memang dianggap hutannya seperti itu. Oh ini diperuntukkan untuk ngambil obat-obatan. Oh ini diperuntukkan untuk satwa ini, gitu hutannya. Nah kalau jungle tuh lebih ke hutan liar, yang penghuninya belum bisa diidentifikasi dan lain sebagainya. Itu sih yang pernah Miss dengar. Maybe you can ask with your English teacher ya, related to that. Oke, nah jadi fungsinya adalah mempertahankan siklus oksigen, karbon dioksida, dan juga air untuk organisme. Karena ada apa? Karena terjadi proses apa pada tanaman, makanya ada siklus oksigen. Terjadi proses apakah pada tanaman sehingga dikatakan nanti fungsi hutan, ya, sehingga dikatakan fungsi hutan itu adalah mempertahankan siklus oksigen. Ya, nama prosesnya adalah fotosintesis. Nah, untuk karbon dioksida nanti pada tumbuhan itu terjadi yang namanya respirasi. Jadi tumbuhan itu juga bernafas, tapi kan belum belajar sekarang. Nanti kelas 2 belajar tentang respirasi tumbuhan. Ya kan? Nah, jadi siklus oksigen dan karbon dioksida juga terjadi. Air juga seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai penampung air tanah. Ya, jadi air tanah dengan akar-akar di tanaman itu bisa kan akar tanaman selalu menyerap air kan? Nah, nanti bisa diserap sementara atau mungkin akarnya juga menahan datangnya air seperti itu ya. Jadi untuk kestabilan lingkungan, mencegah erosi dan banjir. Erosi itu apa artinya? Sering dengar nggak erosi? Ya, berarti tanahnya itu tidak kuat atau pengikisan tanah, ya. Kemudian mempertahankan kesuburan tanah, karena tadi ya bertukarnya zat-zat antara akar dengan tanah itu akhirnya menyebabkan terjadinya pertukaran nutrisi, ya. Jadi kesuburan tanah juga lebih terjaga kalau ada tanaman. Kemudian menahan angin, benar nggak? Tuh ya. Kalau rumahnya banyak pohon, memang nanti kalau pohonnya kurang kuat bisa jadi rumah itu juga akan terkena dampak ya kalau ada angin yang terlalu kuat atau kencang. Misalnya tadi malam ya, gimana di rumah kalian? Kenceng nggak anginnya? Kalau di rumah Miss lumayan ya, heavy rain ya, it's pouring ya. Nah jadi menahan angin artinya pohon-pohon yang tinggi seperti ini kan akan menahan ketika ada angin datang kan tidak langsung mengefek ke bagian bawah kan, akan bertemu dulu dengan bagian yang atas. Seperti itu. Kemudian tempat dan sumber makanan tumbuhan dan satwa. Itu ya, berbagai satwa itu dapat berbagai jenis makanan itu dari hutan juga. Ya, ini adalah fungsi idealnya yang kita ketahui sekarang sudah semakin berkurang. Terus penghasil obat-obatan alami, seperti mungkin di hutan itu ada tanaman liar seperti awalnya kunyit itu nggak ditanam di ini ya, perkebunan ya, awalnya kan dari hutan. Ada juga daun-daun ya, bagian untuk obat-obatan alami. Kemudian sumber bahan industri dan perumahan ya, seperti nanti kayu atau nanti tanahnya seperti itu ya. Untuk fungsi hutan ada yang mau ditanya? Ya. Kemudian ini dia, terjadi yang namanya eksploitasi hutan. Jadi banyaknya manfaat hutan akhirnya mendorong manusia untuk memanfaatkan hutan secara tidak tanpa aturan seperti itu ya. Nama lainnya ada eksploitasi. Oke, tanahnya yang luas dari hutan dimanfaatkan. Batangnya, batang tumbuhan yang kuat, yang tinggi dimanfaatkan. Ya kan? Jadi hal inilah yang menjadi sumber masalah sebenarnya ya untuk sekarang terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, ini contohnya eksploitasi hutan. Caranya misalnya dibakar hutannya untuk dibuka lahan pertanian. Tuh ya. Kalau dia pertanian kan tumbuhannya pendek ya, walaupun itu tumbuhan, tumbuhannya pendek dan cenderung bermusim kan. Jadi dia bukan sumber oksigen yang tetap. Paham nggak? Supply-nya. Jadi dia begitu udah sedikit aja gede langsung diambil, ya kan, dipanen. Habis itu masukkan lagi tanaman dan dia daunnya lebih kecil, lebih sedikit, tanamannya lebih pendek, jadi tidak bisa menahan angin, tidak bisa menahan kekuatan tanah seperti itu.
Nah, jadi banyak lahan yang dibuka untuk pertanian, perkebunan, atau juga nanti dibuka untuk rumah, kan? Bangun rumahan, tebang hutan. Di tempat Miss tinggal, di komplek Miss tinggal itu mau dibangun lagi rumah. Jadi awalnya itu adalah pohon-pohon tinggi, tuh ya, ditebang karena lahan itu mau dipakai untuk bangun unit baru, unit rumah yang baru. Nah, ini salah satunya, gitu. Salah satu contoh lahan, orang-orang berpikir lahan kan bisa menghasilkan cuan yang lebih daripada pohon. Nah, itu kan orang-orang kan berpikir seperti itu. Nah, kemudian penggundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kayunya. Bukan berarti pohon nggak bisa diambil kayunya, boleh, tapi itu tadi dengan aturan berapa batang sehari. Karena untuk membuat pohon aja yang gede seperti ini butuh puluhan tahun, kan? Ya kan? Nggak gampang untuk menggantikannya. Bukan kayak pohon cabai yang kalau sudah layu, tunggu 3 bulan, 4 bulan sudah berbuah lagi, sudah bisa tumbuh lagi. Kalau ini butuh puluhan tahun untuk membuat seperti ini ya, yang kuat batang dan akarnya. Ya. Nah, penebangan hutan mengakibatkan apa? Punahnya organisme. Contoh tuh yang paling gawat itu kan waktu di Australia. Australia itu kan hewan yang imut itu loh, yang mirip panda. Koala, betul. Nah, koala itu akhirnya pergi ke jalan-jalan. Malah minta makanan. Ini lihat video ada viral. Jadi koala itu kehausan. Kenapa kehausan? Karena hutannya sedang terbakar. Sering ya di Australia itu ada kebakaran hutan kan. Katanya ada yang karena panas lah, karena ini, seperti itu ya. Tapi rata-rata kalau berita selanjutnya nanti di daerah hutan yang terbakar itu akan dibangun sesuatu. Gitu. Nah, sama kayak di mana tuh? Riau atau Jambi juga ya, di Indonesia kan. Seperti itu. Nanti alasannya karena panas lah, karena tiba-tiba ada nggak sengaja atau gimana ya, seperti itu. Nah, jadi organismenya punah. Kenapa? Makanannya tidak ada, sumber air juga sulit dicari. Kemudian suhu lingkungan meningkat. Pernah nggak kalian ngerasain kabut? Udah matahari nggak kelihatan gara-gara kebakaran hutan di Riau atau di Jambi, Miss lupa. Ya, jadi kabut gitu. Ya, sampai asapnya itu ke kota lain. Ya. Kemudian terjadi erosi, tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau. Seharusnya waktu panas terik dari matahari datang, karena kandungan di tanah itu banyak, akar juga masih mengandung banyak air, seharusnya tanah nggak kering kan? Masih bisa terjadi transfer antara akar dengan tanah. Tapi karena pohonnya dikit, gimana? Tanah kering, terus nggak bisa dimanfaatkan untuk menanam. Ya, Andre? Anginnya? Oh, anginnya sebenarnya pas saat musim dingin angin juga ada. Cuma kita terasanya ini kok angin datang. Kenapa? Karena anginnya membawa suhu panas. Ya enggak? Nah, anginnya membawa suhu panas. Sebenarnya enggak hanya musim kemarau, di musim-musim dingin juga angin tetap ada kan, seperti itu. Dan kita harus tahu, negara kita ini kan di tengah Samudra Hindia ya, seperti itu ya. Nah, jadi di bagian kiri atau kanan ya kalau di peta itu ya. Ya kan, seperti itu. Nah, itu kan Samudra Hindia. Nah, itu banyak juga angin datang. Makanya nanti ada angin muson. Pernah dengar nggak? Muson timur. Ada El Nino, La Nina. Nah, itu transfer angin dari benua lain ya, datang ke kita. Kalau sudah La Nina, kalau misalnya nggak salah ya, maka curah hujannya itu tinggi. Karena membawa angin yang berisi banyak uap air. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, kemudian terjadi banjir ketika musim hujan. Kenapa? Nggak ada yang nampung air, diterima aja gitu sama tanah, gitu kan? Nah, jadi makanya hujan dikit, termasuk Kota Medan ya, hujan dikit banjir. Selain daripada ini ya proses tempat saluran air juga tidak baik. Ya, diisinya bukan sama air, tapi sama sampah. Oke? Nah, Miss lihat sendiri dengan mata kepala Miss ya, karena kan di belakang rumah Miss itu sungai kan. Jadi nggak benar-benar di belakang ya, jadi jalan beberapa menit itu sungai. Miss lihat pagi-pagi sebelum Miss berangkat ke sekolah, ya kan, orang buang sampah ke sungai, dilemparnya aja gitu ke sungai, gitu kan. Nah, terus kalau tiba-tiba banjir yang disalahin siapa sama mereka? Pemerintah, ya kan? Nah, jadi kita itu baru bisa komplain kalau kita sudah do the best ya. Tapi kalau kita juga yang berkontribusi untuk merusak lingkungan, ya sudah terima seperti itu ya. Nah, ini upaya untuk mencegah
kerusakan hutan, misalnya diberikan penyuluhan kepada masyarakat. Miss ada lihat organisasi-organisasi sukarelawan, mereka dibayarnya tidak banyak, jadi mereka tuh pergi tuh ke daerah-daerah yang hutannya masih bagus, yang masih banyak. Nah, mereka kasih tahu ke warga sekitar, ini tidak boleh dieksploitasi, begini-begini, ini adalah fungsi hutan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalian mau nggak kalau udah gede nanti jadi sukarelawan seperti itu ya? Aktif ya ke berbagai kota, seperti itu ya. Kemudian bertemu dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Ya. Kemudian ini juga yang harus dipahamkan, penebangan dan penanaman kembali harus seimbang. Jadi tebang satu, tanam satu. Misalnya seperti itu. Nah, kebanyakan kan tidak. Kebanyakan tuh ditinggalkan seperti ini, gambar ini. Ya kan? Tebang, sudah. Iya, perusahaannya nggak mau tahu. Dan nggak mungkin juga ditanam lagi kalau misalnya lahan ini mau dipakai untuk pabrik, rumah, ya kan? Nggak mungkin. Lucunya nanti lagi, Miss pernah dapat info dari teman Miss yang bekerja di perusahaan di daerah Jawa. Ya sudah, itu kan mau area baru ya, ditebang, ya daerah itu lumayan banyak pohonnya. Untuk nampak mereka melakukan penghijauan, dibuatlah tanaman-tanaman yang kecil di depan perusahaannya. Itu sebenarnya tidak bisa benar-benar menggantikan fungsi hutan yang mereka tebang. Iya, nunggu ini pohon tinggi berapa tahun kan? Gitu. Oke ya. Nah, jadi kita bisa juga disampaikan reboisasi, yaitu penghijauan. Reboisasi. Namanya penghijauan kembali, berarti ditanam kembali. Ini dia reboisasi. Proses penanaman kembali hutan. Teknik menanam juga ada kan? Ada nggak di sini yang suka bantu parents-nya nanam bunga? Ada tekniknya juga, bukan asal di iya kan? Bukan asal ditancepin aja ke tanah. Iya, tanahnya harus diperhatikan juga, tanamannya juga harus diperhatikan, penyiramannya seperti itu ya. Kadang saking pengennya kita tumbuhnya cepat, kita kasih air seember. Itu ya. Iya, jadinya tanamannya iya busuk kan? Seperti itu. Oke, nah coba kita tonton video supaya kalian dapat gambaran tentang hutan ya. Kira-kira hutan itu ekosistem apa? Alami atau buatan? Sebelum kita teruskan, Miss mau tanya, misalnya ada sebuah lahan, ya hutan, ya ini berapa kilometer persegi lah ya, luas seperti itu. Anggap aja seluas lapangan bola, ya anggap aja seluas lapangan bola, cukup luas ya. Ditebang semua hutan di situ, digantikan sama kelapa sawit. Kira-kira itu masalah nggak? Di mana letak masalahnya? Karan bilang bukan. Kabel bukan pohon sebelumnya, tapi bukannya kelapa sawit juga tanaman, tumbuhan. Ada daunnya, ada buahnya, minyaknya bisa dimanfaatkan untuk minyak goreng. Tapi Miss setuju memang ada masalah. Tapi Miss pengen tahu masalahnya itu di mana? Apakah tabel tadi pohonnya nggak sama? Selain itu apa lagi? Itu juga. Kalau ekosistem, hewan apa yang hidup di kelapa sawit? Di perkebunan kelapa sawit, kira-kira? Hah? Ulat. Oke, ada ulat. Apakah bisa menampung sebanyak yang bisa ditampung hutan? Enggak ya. Nah, itu problemnya. Jadi Miss pernah diskusi sama orang. Seru sih diskusinya, karena sains kan. Kan itu pohon juga kelapa sawit. Nggak masalah gini-gini. Nah, kita juga harus pikirkan tentang keseimbangan ekosistem. Ketika kita menghancurkan hutan, menebang hutan yang seluas lapangan bola, itu bisa nampung apa? Misalnya kera, ada tupai, ada apa lagi? Banyak ya.
nggak hanya 2 hewan itu seperti itu. Nah, kalau dia perkebunan kelapa sawit hanya sedikit, nggak banyak. Dan siapa hewan apa yang memang mengkonsumsi biji kelapa sawit itu untuk dimakan mentah? Pernah lihat? Ya kan, ulat paling betul, ulat. Makanya tadi waktu Ben bilang ulat, nih setuju. Iya kan? Oke. Yang lain di Zoom mungkin bisa coba thinking ya about that ya. Ketika hutan digantikan dengan kelapa sawit, itu masalah atau bukan? Nah, jadi nama lain dari penebangan hutan adalah deforestasi. Silakan dicatat. Penebangan hutan itu yang di halaman 289 bisa dikasih tanda kurung yang judul paling atas, deforestasi ya. Jadi nanti kalau di ulangan atau di ujian disebutkan deforestasi, jangan bingung lagi. Miss, kita kan nggak pernah bahas deforestasi. Padahal sudah pernah kita Miss sampaikan. Nih, salah satu lembaga yang fokus dengan isu lingkungan hutan ya, atau ekosistem hutan, yaitu Forest Watch Indonesia. Ya, ini setahu Miss juga mereka banyak melakukan penelitian, sukarelawan ke kota-kota, ke daerah-daerah, seperti itu. Ya. Ini memang dari kayu lah kertas. Memang dari kayu. Tisu iya sama. Tuh ya. Jadi penggunaan kertas tadi juga ya, kalian sebagai siswa diperhatikan. Makanya hemat-hemat aja nggak apa-apa, tuh ya. Boleh, tapi tadi bijak dalam menggunakannya. Jangan karena pengen gangguin teman, robek buku, lempar. Ya. Ada kejadian gitu ya, iseng robek, kan masih banyak nih yang kosong gitu ya. Nah, bukunya juga kalau masih bisa dilanjutkan dipakai kelas 2 juga selesai, silakan ya buku tulisnya. Ya, tidak untuk ditiru itu ya. Oke. Nah, jadi itu reboisasi, silakan diperhatikan artinya ya. Artinya penanaman kembali hutan yang telah gundul, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau terjadi penebangan hutan yang dilakukan oleh masih manusia lah ya, menebang hutan, ada lagi organisme lain yang melakukan penebangan hutan. Hanya manusia kan yang melakukan invasi habitat lain secara besar-besaran kan? Ya. Luar biasa seperti itu ya, organisme satu ini. Nah, jadi ternyata manusia juga melakukan yang namanya pencemaran lingkungan. Ya, yang ini merupakan topik utama sebenarnya ya, selain tadi hutan, ya kan, terjadi juga yang namanya pencemaran lingkungan seperti itu. Apa itu pencemaran?
Ya, pencemaran nama baik, sering dengar nggak? Ya, apalagi sekarang musim ini ya. Pencemaran nama baik, berarti apa? Ada sesuatu yang disusupkan kan ke diri kita, yang seolah-olah memang itu nggak terjadi kok, dibuat jadinya kayak terjadi gitu kan? Ya, jadi pencemaran lingkungan juga seperti itu definisinya, hampir mirip. Berarti apa? Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam air, udara, atau tanah nanti. Oke, diperhatikan definisinya di halaman 293. Seperti itu. Masuknya bahan anorganik dan organik di situ. Coba perhatikan 293, Miss mau tanya, ada nggak yang tahu bedanya bahan organik sama anorganik? Anorganik contohnya limbah pabrik, peternakan, betul tuh ya. Nah, jadi anorganik ini biasanya bahan-bahan kimia sintetis, tuh ya. Misalnya kalau pabrik itu dia buat deterjen, pabriknya buat deterjen juga ya. Nah, ada nanti produk sampingnya. Kalau organik itu biasanya kalau limbah ya, cerita kita limbah atau pencemaran tadi, biasanya berupa makanan ya, yang itu kan dari tanaman atau dari hewan. Mikroba itu juga organik. Oke. Nah, jadi itu bedanya organik dengan anorganik. Semoga bisa dipahami. Kemudian pencemaran lingkungan atau bahasa Inggrisnya adalah environmental pollution. Itu artinya terkontaminasinya komponen dari atmosfer dan juga strukturnya bumi. Kalau strukturnya bumi berarti yang bisa kita injak ini apa? Tanah. Seperti itu ya. Nah, atmosfer ya. Atmosfer berarti udara. Seperti itu ya. Sampai nanti ke lapisan udara yang lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Ya, makanya nanti setelah kita bahas pencemaran lingkungan, bab selanjutnya kita akan bahas tentang pemanasan global. Ya, karena pemanasan global itu adalah dampak dari pencemaran apa kira-kira? Udara, tanah, air? Udara. Ya. Ini dia yang perlu diingat. Intinya segala sesuatu yang dapat menyebabkan pencemaran disebut polutan. Jadi kalau masuk deterjen ke dalam sungai dan itu akhirnya membuat sungai fungsinya sedikit beralih atau fungsinya sedikit rusak, maka deterjen itu disebut sebagai polutan. Ya. Nah, kemudian intinya segala sesuatu itu normal asalkan tidak berlebih, ya kan? Contoh di dalam air kalian, air di rumah yang kalau dari pam, itu kan mengandung yang namanya kaporit. Ya kan, mengandung kaporit untuk pembersih. Nah, kalau dia terlalu berlebih, nah itu bisa jadi polutan jadinya. Malah air itu fungsinya sudah tidak lagi untuk membersihkan atau digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu ya. Jadi pahami arti polutan. Silakan ada nggak ya di buku 93? Kalau tidak ada silakan dicatat artinya ya. Polutan adalah segala sesuatu yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau pencemaran ya. Ini atau polutan bisa kalian artikan yang ini. Intinya adalah dia berupa zat, energi, komponen yang mampu mencemari air atau udara. Ini aja dicatat. Silakan yang bagian ini. Dan oh iya Gracia, betul. Ada yang Miss tambahkan. Makanya beda. Nanti Miss kirim ya yang baru ya. Thank you.
Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, zat pencemar tadi kan istilahnya polutan. Juga kan, polutan sama dengan zat pencemar sama dengan limbah atau sama dengan sampah. Ada beberapa sinonimnya. Nanti bisa jadi ujian misalnya. Yang manakah yang bukan sinonim yang tepat untuk polutan di bawah ini? Ya, berarti pilihlah ya kan. Nah, jadi tadi ada 4 sinonim ya. Zat pencemar, limbah, sampah, satu lagi adalah polutan. Nah, kalau limbah ya artinya lebih spesifik lagi sebenarnya, tapi mereka itu punya makna yang sama. Artinya adalah bahan pencemar. Limbah itu merupakan bahan buangan dari suatu proses produksi. Misalnya kalian itu buat kerajinan tangan atau buat art. Ada sisanya kan? Kalian kan ingin memproduksi sesuatu nih, karya project art. Pakai karton, pakai pensil warna, ada sisa-sisa kertasnya? Itu limbah nggak? Limbah. Intinya ketika kalian memproduksi, seseorang itu memproduksi sesuatu, ada buangannya, maka itu disebut dengan limbah. Masa gulai atau rendang, ada nggak sisa buangannya? Ada, itu juga disebut limbah. Seperti itu. Jadi jangan berpikir limbah itu hanya harus diproduksi oleh pabrik. Ya, kita sendiri bisa memproduksi limbah. Ya. Nah, limbah dapat digolongkan secara umum menjadi 5. Di buku kalian sepertinya tidak ada, nanti di bagian air sih ada ya, limbah domestik sama non-domestik. Jadi ini bisa dicatat di buku textbooknya, di halaman 293 atau di buku catatannya. Limbah cair, padat, daur ulang, organik, dan B3. B3 itu bahan berbahaya, beracun. Gimana? Ini dicatat ini. Gak kelihatan? Depan, Ben. Atau nanti lihat catatan temannya. Nanti pinjam aja catatan temannya. Atau nanti Miss kirim kok ini PPT-nya ke grup. Sudah? Oke. Nah, ini yang perlu dicatat, limbah cair, padat, daur ulang, organik, bahan berbahaya beracun. Ya, kalau cair padat itu bentuknya ya. Bentuknya ada yang cair, ada yang padat. Daur ulang berarti dia walaupun kita mendaur ulang sampah, tetap nanti ada limbahnya lagi kan? Ya kan? Kita tidak bisa menghindari itu juga. Itu definisinya secara umum. Organik tadi berarti dia yang dari tanaman atau tumbuhan ataupun dari hewan. Kalian memproses misalnya tempat pemotongan hewan, misalnya sapi yang dipotong. Nanti kan ada limbahnya juga tuh, kayak ususnya atau kakinya, ya kan? Nggak terpakai. Nah, nanti kan dibuang. Bisa itu juga organik. Kemudian bahan berbahaya beracun, misalnya ada proses pabrik itu melibatkan senyawa amonia yang bau. Nah, kemudian itu dibuang. Dibuangnya kemana biasanya? Supaya zat itu terbawa pergi dari daerah pabrik, biasanya dialirkan ke sungai. Makanya, iya, amonia itu beracun. Nah, jadi makanya banyak pabrik itu lebih senang atau lebih posisi strategisnya itu dekat dengan sungai. Itu alasannya. Limbahnya dibuang dan dialirkan ke tempat lain. Karena kalau tertumpuk di suatu tempat limbah itu, maka bisa mempengaruhi ya pabrik kan seperti itu. Itu ya. Ya, karena yang mau diambil kan untung. Tergantung sih. Nanti kan ada yang namanya AMDAL ya. Artinya ada skala-skala tertentu yang harus dipenuhi pabrik ya. Tapi rata-rata kan kalau yang kita ketahui kan kebanyakan memang dibuang ke sungai ya. Nanti pas lagi mau disidak aja sama pengawas dari lingkungan hidup, baru
sungainya dibersihkan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ternyata tidak hanya pabrik, ya masyarakat secara umum juga berkontribusi dalam pemberian limbah ke lingkungan. Ya, sampah-sampah seperti ini udah nggak asing lagi kan dilihat kan? Seperti itu. Nah, jadi gampang banget buang sampah ke suatu tempat. Seperti itu ya. Nah, jadi timbulnya endapan, koloid, dan bahan pelaut. Pernah lihat nggak kalau air itu tercemar, terus kayak ada bagian lapisan yang seperti melayang di atasnya? Yes, kayak minyak, tapi bukan minyak ya. Ya, itu adalah bahan-bahan yang terekstraksi dari sampah-sampah itu kan. Seperti itu. Dan menimbulkan bau kan. Dan pasti rasanya takut untuk nyebur ke ke genangan air itu, seperti itu. Nah, jadi endapan, koloid itu adalah air yang mengental, sedikit ada kental, karena ada kandungan di dalamnya, koloid, seperti itu ya. Dan ada bahan terlarut. Oke. Nah, timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Akhirnya apa? Lihat ini, kalau kayak begini, ada ikan misalnya. Kira-kira ikan bakal dapat sinar matahari juga nggak? Enggak. Dan kandungan oksigen bisa ada? Tidak. Seperti itu ya. Nah, jadi fotosintesis. Jadi tumbuhan air juga melakukan fotosintesis. Akhirnya nggak bisa. Karena matahari nggak nembus kan ke bawah. Ikan kekurangan oksigen. Ikan itu juga pakai oksigen ya, respirasi. Seperti itu. Nah, jadi ini akibat ulah tangan manusia, organisme lain juga sekarat. Ya, udah tadi hutan sekarat, air pun diserang juga. Ya, apalagi yang mau diserang manusia? Sekarang bagian luar angkasa pun juga seperti itu ya. Kalau itu manusia dengan manusia lah seperti itu ya. Kalau ini yang ibaratnya kita ingin menguasai semuanya ya. Darat, air, tanah sampai luar angkasa juga kan? Seperti itu. Nah, jadi kalian kan generasi penerusnya kan. Dalam 10 tahun berikutnya kan kalian yang bakal jadi sesuatu lah ya, entah di bagian pemerintahan, perusahaan, dan lain sebagainya. Ya, cobalah direnungkan hal ini ketika mengambil keputusan, oke? Nah, kemudian nanti kita akan bahas tentang pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Seperti itu ya. Miss rasa cukup penjelasan Miss untuk hari ini. Tidak ada no assignment, no homework. Jadi silakan istirahat. Dan I want to remind you again, tomorrow itu ada March of Giving. Bulan donasi, tapi di bulan Maret. Kalau IB School kan bulan donasinya di bulan Maret. Jadi besok sekalian ngambil material. Kalau ada donasi yang ingin diberikan boleh. Tidak ada minimal dan tidak ada maksimal. Jadi kalau di rumahnya ada kaos kaki baru, tapi pengen orang lain pakai kaos kaki baru, mana tahu boleh juga seperti itu. Tidak ada minimal dan maksimal ya. Tapi kalau donation please give the best ya. Jangan kaos kaki robek misalnya ya, saking pengen ngasihnya ya. Andre gimana? Oke. Nah, jadi you can tell your parents juga, tapi tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi bagi yang mau saja. Oke ya. Thank you so much for today. Have a nice day.